yang kurang itu adalah kecenderungan anak-anak sekarang untuk selama 3 tahun tuh hanya mengejar yang namanya UN. Jadi mereka akan merasa tersia-sia sekolahnya selama 3 tahun, entah itu SMP atau SMA, kalau UN-nya gagal. Kalaupun ada biaya yang ditanggung, yang disubsidi oleh pemerintah, tetap aja kita harus membayar sekian persen gitu. Tidak banyak yang seperti yang dijanjikan sebelumnya. Gitu. Sampai saat ini kira-kira kurang maksimal. Ya misalkan contohnya ajaran baru, tahun baru, buku baru, cuman ganti covernya aja, isinya sih tetap sama. Kan kasihan gitu kan. Kenapa nggak digunakan yang ada gitu, bekas kakaknya. Tentang buku ya, buku itu janganlah diganti-ganti padahal isinya itu sama sebenarnya, intinya itu sama. Tapi kenapa setiap ini tuh ya nggak bisa dipakai lagi gitu kan, kasihan orang tuanya. Ya kalau mampu, kalau nggak mampu kan nggak bisa beli. Kayak biaya sekolah ya SPP terutama itu dikurangin. Kalau 1 bulan saya itu SPP minim 400 satu anak. Terus kayak study tour itu kalau bisa ya jangan terlalu sering-sering. Itu bikin beban kita juga berat banget. Itu kan kebijakan nasional yang harus diubah mulai dari atas, bukan hanya tingkat sekolah. Ya, ngomong dengan wali kelas atau dengan kepala sekolah, itu pun mereka beralasan ya karena pendidikan dan biaya segalian macam yang harus mereka siapkan itu mahal, jadi ya kita harus membayarnya juga dengan mahal. Kenyataannya kayak itu ya harus, ya emang harusnya kayak gitu ya, udah nggak bisa apa-apa. Belum sih. Belum sih ya, nggak mungkin dianggap kalau masalah kayak keluhan-keluhan gitu bagi orang kecil sih ya. Belum pernah tahu saya. Belum pernah tahu. Belum tahu saya, mungkin kurang sosialisasi. Kurang begitu mengetahui kalau itu. Belum tahu tuh, belum dengar. Itu kurang tahu lah saya. Seperti standar ruangan, standar buku-buku atau guru. Mungkin ini aja kali, seperti di dalam kelas gitu, anak-anak fasilitas kelas terutama. Saya kurang mengetahui kalau masalah itu. Belum sih. Standar sih kurang tahu sih ya kalau saya. Belum pernah tahu juga. Nggak dengar, nggak tahu. Belum. Belum pernah tuh. Nggak tahu. Mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan adalah hak setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjamin hak masyarakat ini. Bahkan setiap penyelenggara layanan publik diwajibkan membuat standar pelayanan. Kementerian Pendidikan sudah punya. Bahkan Kementerian Pendidikan saya kira sudah diturunkan memberikan arahan kepada daerah ya untuk membuat standar. Misalkan dalam hal pelayanan pendidikan antara guru dengan siswanya, kemudian antara kan guru-guru itu kan dikelola oleh dinas pendidikan dengan guru-gurunya dan sebagainya. Masyarakat pun dimungkinkan berperan aktif dalam pengawasan pelayanan publik. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Mer, harus kita juga akui bahwa masih banyak pelayanan publik ini yang belum dikatakan baik atau sempurna yang ada di sekitar kita. Seperti contoh sederhana di mana kalau saya juga ingat waktu saya sekolah, di mana saya setiap tahun harus membeli buku lagi, padahal senior saya itu bisa saja menurunkan kepada kita. Ya kan sebenarnya itu sesuatu yang harusnya bisa kita manfaatkan, tapi karena mungkin tidak tahu lah ada motifnya untuk uang dan lain sebagainya. Nah, kita juga ingin mengetahui lebih mendalam lagi karena sebenarnya sudah ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat dan juga penyelenggara. Dan kita akan membahasnya lebih mendalam karena sudah ada bersama kita di pagi hari ini dari anggota Ombudsman RI, Bapak Budi Santoso. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Dan juga tentunya ada Mbak Francisca Fitri selaku Direktur Eksekutif Yapika. Tapi yang sangat terhormat pagi hari ini kita juga langsung kehadiran dari Bapak Insinyur Haji Azwar Abu Bakar selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Selamat pagi Pak, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Mungkin untuk memberikan gambaran, tadi kan kita juga sudah melihat tayangan tadi yang mengatakan bahwa ternyata kita tuh bisa ya kalau misalnya ada ketidakpuasan dalam pelayanan publik, ternyata kita tuh bisa komplain istilahnya. Tapi tidak tahu ternyata komplainnya kemana. Untuk memberikan gambaran saja atau garis besar, sebenarnya hubungan antara Ombudsman, kemudian Kementerian PAN dan juga lembaga
Yapika ini seperti apa sih dalam tentunya mengakomodir komplain-komplain dari masyarakat? Mungkin dari Kemenpan dulu, dari Pak Abu Bakar. Role-nya Kemenpan itu apa sebetulnya? Ya, ini kan sudah ada undang-undang tentang pelayanan publik. Ya. Secara umum, secara singkat, secara ringkas, undang-undang itu mengatur bahwa setiap jenis pelayanan publik itu mesti ada ukurannya, ada standarnya. Ya. Ada standarnya. Misalnya izin itu mesti ada syaratnya apa aja. Kemudian kalau ada biaya, berapa biayanya, berapa lama urusannya. Itu kan berbagai-bagai itu, berbagai macam, dari mulai ngurus SIM, ngurus izin usaha, itu salah satu bentuk. Oke. Terus kalau kita pendidikan SD, ya apa syaratnya? Menurut saya yang paling utama itu gurunya. Gurunya cukup nggak? Guru kelasnya cukup nggak? Guru agama, guru pendidikan jasmani, kepala sekolahnya, tata usahanya, itu harus cukup dulu jumlahnya. Kualitas mengajarnya, baru gedung-gedung dan sebagainya. Itu standar ini. Inilah kita lakukan untuk menilai apakah sebuah instansi daerah sudah melakukan standar minimal itu. Oke, jadi luas sekali. Jadi Kementerian PAN itu menetapkan standar atau kebijakan yang memang harus dipenuhi untuk melayani masyarakat. Kita mendorong si pelayan itu yang membuat standar. Mereka lebih tahu. Oke. Kalau misalnya ombudsman sebagai orang yang dilaporkan gitu. Ya, kita kalau di ombudsman itu rujukannya ada 2 undang-undang sekarang. Jadi Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Karena kedua undang-undang ini memberikan mandat kepada Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi pengawas, mandat kita itu yang merupakan core bisnisnya, ya kalau boleh disebut itu menerima, menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan-laporan masyarakat yang terkait dengan keluhan, ya komplain terkait dengan penyelenggaraan publik di Indonesia. Nah, penyelenggaraan pelayanan publik sendiri kan memang luas ya dimensinya, mulai dari pelayanan publik dasar, administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, ya, transportasi, perumahan dan seterusnya. Nah, itu semua kalau ada keluhan masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di dalam urusan-urusan khususnya terkait dengan proses administrasinya, itu bisa diadukan ke Ombudsman. Oleh karena itu, kedua undang-undang tersebut mengamanahkan kepada Ombudsman untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan yang terkait dengan dugaan-dugaan apa yang disebut sebagai maladministrasi. Nah, maladministrasi itu jenisnya juga macam-macam, tapi kalau di dalam data kami selama 3-4 tahun terakhir ini yang paling tinggi itu adalah apa yang disebut sebagai undue delay. Jadi undue delay itu penundaan berlarut. Jadi misalnya Anda mengurus KTP harusnya setengah jam bisa selesai sampai 3 hari, atau mengurus sertifikat harusnya 3 bulan selesai menurut standar pelayanannya, tapi sampai 2 tahun misalnya. Apa tadi namanya? Undue delay. Jadi itu penundaan berlarut. Saya pengalaman saya IKTP lebih dari 6 bulan belum selesai loh Pak. Nah, itu harusnya diadukan ke Ombudsman. Oh ya, gitu. Hal-hal seperti itu. Oke, baik. Sedangkan kalau untuk Yapika sendiri, Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia. Nah, seperti apa nih? Saya mengatakan bahwa kalau kita mengingat 98 itu reformasi politik, Undang-Undang Pelayanan Publik itu mengawali reformasi birokrasi pelayanan publik gitu ya. Jadi sudah lebih jauh lagi kita tidak bicara di yang politis, tetapi sudah pada instrumen-instrumen yang betul-betul akan memastikan perubahan Indonesia ini akan dipastikan mulai dari pelayanan publik gitu ya. Kita tahu pelayanan publik hal yang sangat sehari-hari gitu. Kesehatan, pendidikan, tadi KTP gitu, sesuatu yang terkait pada mulai dari lahir gitu ya Pak, lahir sampai mati kita berurusan dengan pelayanan publik gitu. Dan saya apresiasi ketika kemudian Kementerian PAN, DPR itu kemudian mengesahkan Undang-Undang Pelayanan Publik. Yapika sendiri bersama jaringan masyarakat sipil yang lain itu sudah bekerja dari tahun 2006 sebelum undang-undang ini lahir gitu ya. Jadi kehadiran undang-undang ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang selama ini sering kita keluhkan oleh masyarakat, dikeluhkan meskipun misalnya murah tidak berkualitas, mahal pun juga ada keluhan gitu. Jadi undang-undang ini sebenarnya memastikan tadi ya, hak dan kewajiban penyelenggara itu juga dijalankan, hak dan kewajiban masyarakat itu juga bisa dijalankan oleh masyarakat. Jadi kami Yapika bekerja untuk pemberdayaan masyarakat itu. Pemberdayaan masyarakat? Iya, karena kita tahu
undang-undang sudah bagus, tetapi kalau kemudian kita juga masih punya soal bagaimana menjalankannya itu, soal diimplementasi itu. Jadi kami Contohnya melihat ini tidak bisa dibiarkan lagi. Misalnya itu tadi. Kalau dalam kerja-kerja kami di daerah, kami juga melihat ya ketika undang-undang ini disahkan, kami lihat di dalam undang-undang sebenarnya dijamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat mulai dari proses perencanaan pelayanan publik, implementasi, sampai kemudian monitoring dan evaluasi itu. Di perencanaan tadi sudah disebut misalnya masyarakat itu juga berhak terlibat di dalam proses penyusunan standar pelayanan. Jadi standar pelayanan tidak semata disusun oleh penyelenggara, tetapi Caranya harus supaya masyarakat ini bisa sampai dilibatkan? Iya, nah ini tidak bisa begitu saja gitu ya, karena ini instrumen baru gitu. Selama ini juga mohon maaf itu pemerintah kan juga sedikit sekali memberi ruang partisipasi gitu ya. Sering sekali kalau sudah ada keluhan itu dianggap ini ancaman ini kalau ada keluhan masyarakat. Jadi kita juga harus membangun budaya akuntabilitas pada kedua belah pihak bahwa hak dan kewajiban itu harus setara. Jadi ya kami melakukan pendidikan masyarakat ya, mulai dari menyampaikan pengetahuan bahwa hak itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar, instrumennya ada di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Instrumen yang saya maksud itu tadi ya, bisa terlibat dalam perencanaan, kemudian melakukan pengawasan, melakukan pengaduan itu. Prosesnya seperti apa sih Mbak kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengeluhkan tidak puas dengan satu jenis pelayanan publik, prosesnya mereka harus kemana dulu? Antara praktek dengan yang diatur oleh undang-undang ini juga memang harus didekatkan. Kalau secara praktek sebenarnya sudah mulai juga gitu ya masyarakat, meskipun belum banyak. Kalau kemudian terjadi keluhan, yang terbanyak itu sebenarnya dia diam saja. Yes, betul. Kemudian yang kedua ya mengeluh saja ke tetangga. Gitu. Betul. Yang ketiga itu dia akan menulis di sosial media. Tetapi tahu akibatnya kan, dulu berita itu kemudian dikriminalisasi. Nah sebenarnya Undang-Undang Pelayanan Publik itu memastikan bahwa kalau ada keluhan, ada ketidakpuasan, ada pelanggaran terhadap standar pelayanan, itu mengadu langsung kepada penyelenggara. Berarti mereka prosesnya jalan kemana? Apakah lapornya ke Ombudsman atau lapornya ke Kemenpan, bagaimana? Itu berikutnya. Jadi pertama kalau tidak puasnya misalnya terhadap layanan rumah sakit, dia harus lapornya ke rumah sakit itu dulu. Jadi prosesnya harus tidak ditanggapi. Tidak ditanggapi tidak puas, baru kemudian ke Ombudsman. Jadi Ombudsman ini sebenarnya menjadi penegak nanti bahwa pelayanan publik ini berkualitas. Tapi kalau boleh mengkoreksi atau mengevaluasi diri ini Pak Budi, kinerja Ombudsman sejauh ini sudah seperti apa menurut Anda? Jadi, karena kalau misalnya ada tanggapan dari luar, Ombudsman ini tidak punya gigi tampaknya begitu. Jadi begini, kalau itu tadi, jadi dan itu memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Ombudsman ya, dan itu di dalam SOP kami juga ada. Jadi kalau ada pelapor atau pengadu yang datang ke kantor, itu pasti kita tanya dulu apakah sudah pernah dilaporkan ke instansi yang bersangkutan. Seperti kalau keluhannya rumah sakit, apakah pernah keluhan ini dibawa ke instansi atau rumah sakit. Nah kalau belum, kita menyarankan untuk ke sana dulu. Nah kalau sudah dan tidak puas atau tidak ditanggapi, baru kita tindak lanjuti. Nah mengenai kalau dari sisi tadi ya, kuantitas sebenarnya kita peningkatan laporannya sangat luar biasa, karena 2012 laporan yang masuk dari seluruh Indonesia ke kami itu ada 2.462 ya. Tapi tahun ini ada 4.300, tahun 2013 kemarin sampai Desember. Artinya naiknya itu lebih hampir 100% dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kita sekarang sudah punya 32 kantor perwakilan di 32 provinsi. Nah, kalau soal efektivitasnya, kalau dihitung dari yang masuk dengan yang bisa diselesaikan itu sekitar 67%. Data kuantitatif ya, tapi ini maksudnya dari 100 yang dilaporkan tuh 67 sudah bisa diselesaikan. Nah, soal selesainya bagaimana itu 1001 jenis ya, tergantung pengaduannya. Kalau soal misalnya kesulitan dapat tanda tangan camat yang
yang untuk pengurusan SKTM ya, misalnya surat keterangan tidak mampu itu kemarin di salah satu kecamatan di DKI kita cukup telepon camatnya, terus camatnya mau tanda tangan misalnya. Kan sederhana sekali. Tapi ada juga yang jauh lebih rumit dari itu, misalnya soal perizinan HPH di Kalimantan Tengah misalnya. Jadi itu prosesnya yang panjang. Makanya belum bisa sampai misalnya 100% bisa diselesaikan, itu ada yang sampai bertahun-tahun masih dalam proses. Oke, tapi dalam hal ini apakah ada pemberian sanksi, dan kalau memang badan atau lembaga yang berhak untuk memberikan sanksi itu kalau di apa? ya kalau di Undang-Undang Pelayanan Publik itu ada diatur di pasal 54. Jadi pasal 54 itu ada ketentuan sanksi yang itu gradasinya ada 11 ayat. Mulai dari teguran tertulis sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Cuman Ombudsman tidak bisa mengeksekusi sendiri sanksi itu. Jadi kita merekomendasi sanksi. Nah, eksekutornya itu adalah atasan dari si pejabat publik ini. Jadi misalnya dia kepala dinas di satu SKPD. Nah, nanti eksekutornya itu wali kota atau bupatinya. Eksekutor maksudnya yang mengeksekusi sanksinya. Tapi kita bisa memberi rekomendasi sanksi. Jadi bukan ombudsman sendiri. Kalau ombudsman sendiri itu bukan, istilahnya itu kalau di bahasa internasionalnya itu bukan magistrature of sanction. Jadi kita tidak bisa langsung memberi sanksi, tapi kita hanya bisa mempengaruhi dan merekomendasi. Makanya disebut sebagai magistrature of influence gitu. Pak Azwar, tapi kalau kita tadi sudah sedikit menyinggung ada beberapa pelayanan publik tadi seperti pengurusan KTP ataupun juga saya punya pengalaman untuk di sekolah. Menurut Pak Azwar, dalam pengamatan hingga sejauh ini, sektor atau bidang apa sih yang masih buruk pelayanan publiknya, Pak Azwar? Dan kenapa? Jadi gini, kita harus berangkat dari benchmark awal. Kita sadar bahwa semuanya buruk. Karena kita perbaiki. Jadi ada rumah sakit yang menulis pasien itu antri berapa menit. Ada yang tulis 20 menit. Ada yang menulis setengah jam. Ada yang menulis 1 jam. Itu satu yang positif. Ini saya kira hal yang positif. Jadi saya ingin mengajak kita melihat perubahan. Dan saya di mana-mana kepada birokrat saya bilang, kita harus malu. Kita ini 3% cuma populasinya. Tapi uang belanja publik itu sampai 60-70%. Masa kita tidak bisa memberikan kepada masyarakat pelayanan yang standar aja? Ini dulu kita buat rasa feel guilty, merasa bersalah kalau tidak bisa memberikan itu. Itu satu hal. Ini secara masif. Dan yang kedua, masyarakat Anda punya hak loh. Jangan seperti orang ketakutan. Kasih tahu. Minta hak Anda, laporkan. Nah, kemudian sekarang kita udah keluar lagi impres, Pak. Tentang kewajiban seluruh instansi itu mesti membuat unit pelayanan pengaduan. Jadi kalau ada suatu kantor, orang nggak puas, ke unit itu dia lapor dulu. Tembusannya ke ombudsman. Saya kira ini kita buka lagi kesempatan meninggikan posisi. Unit itu cara kontaknya gimana masyarakat, Pak? Untuk bisa ada ruangan di situ. Tapi di mana gitu? Ya kadang-kadang yang membuat masyarakat bingung atau akhirnya malas melaporkan itu karena nggak tahu harus pergi kemana. Dan ketika sudah pergi ke sana pun juga ternyata pelayanannya juga mandek, dalam arti visi Bapak mungkin ya selaku menteri itu tapi tidak sampai ke bawah gitu. Terus solusinya apa? Mana mungkin satu orang menteri mau sampai ke bawah semua. Iya, menteri ngomong seperti ini, masyarakat tahu, camat tahu bahwa ini udah berubah, ada sanksi. Ini kan satu proses ini. Kita merubah begitu banyak orang. 4,7 orang PNS itu yang kita ubah. Itu belum lagi yang swasta. Nah, kemarin kita bicara dengan Wapres, bagaimana kita mengatur standar pelayanan di bandara. Kalau nggak puas lapornya kemana? Kita lagi susun itu. Apa namanya tadi, Pak? Yang unit penanganan pengaduan masyarakat. Complaint handling. Itu sekarang sudah merata di mana-mana, sudah ada? Belum semua. Kita udah minta semuanya. Kita udah minta seluruhnya berkewajiban itu. Ini memang kita tunggu-tunggu dari Kepres, sudah keluar. Nanti kita susun bersama-sama. Kita dorong itu aja. Jadi kita bikin sistem yang kuat. Yang penting masyarakat tahu bahwa dia hak dia untuk mendapatkan pelayanan standar itu. Jangan merasa masyarakat ini seperti orang yang mau dikasihani. Prosesnya berapa lama? Ada biaya kah? Tidak ada biaya. Jadi kalau misalnya komplain ya udah tinggal nulis surat gitu aja, Pak? Nulis surat gitu aja. Tembusan kepada ombudsman. Kalau 60 hari tidak ditangani oleh yang bersangkutan, ombudsman bisa panggil. 60 hari? 60 hari. Kalau tidak ditangani? Iya. Oke, kalau misalnya tidak ditangani, apa yang harus masyarakat lakukan?
Justru ombudsman yang harus bergerak. Iya. Kalau kita punya kewenangan untuk memanggil instansinya, Oke. ya, atau pejabatnya. Ya. Tadi saya sempat mendengar Pak Azwar mention tidak hanya instansi pemerintah, tapi juga sektor swasta. Iya. Bisa tolong dijelaskan mungkin Pak Budi? Jadi begini, kalau di Undang-Undang Ombudsman RI itu kewenangannya kan begini, kalau itu instansi pemerintah atau penyelenggara pelayanan publiknya itu pemerintah, juga BUMN, BUMD, atau yang mendapatkan APBN atau APBD baik sebagian atau seluruhnya. Nah, ada tambahannya nih, dan swasta yang menjalankan misi pemerintah. Jadi misalnya kayak kami ini bisa mengundang perguruan tinggi swasta atau sekolah swasta karena pendidikan itu kan misi pemerintah. Pelayanan publik yang menjadi misi pemerintah. Kita sudah biasa mengundang rumah sakit swasta karena kesehatan itu kan pelayanan publik yang menjadi misi pemerintah. Jadi meskipun dia swasta itu bisa. Tapi kalau misalnya swastanya itu IO gitu kita nggak bisa itu. Misalnya catering gitu nggak bisa karena bukan urusan pemerintah. Tapi kalau sekolahan bisa Pak? Bisa, kita sudah biasa itu mengundang sekolah swasta, perguruan tinggi swasta. Kita panggil pimpinannya untuk menyelesaikan misalnya ada pengaduan. Bahkan kapan itu ada konflik antara yayasan dengan eksekutifnya ya. Antara itu juga kita bisa mediasi dan akhirnya seperti bisa yang pernah terjadi waktu itu juga di Universitas Trisakti seperti misalnya itu ya kan begitu beberapa ya. Tapi waktu kalau yang kan lalu. itu sudah masuk ke ranah hukum karena sudah ada proses saling menggugat kan di pengadilan. Oke. Nah Pak, ini mohon maaf ini, kita kan baru saja kemarin ini mendapatkan ada berita yang sangat mengguncang ya di salah satu sekolah yang ada di wilayah Jakarta Selatan ya. Apakah Ombudsman sini juga bisa berperan serta selain tentunya juga dari Kementerian Pendidikan dan Ini yang Kebudayaan? sekolah internasional ya. Yang di Jakarta International School maksud saya. Ini kan kita baru saja heboh. Artinya kan juga ada pelayanan yang tidak memuaskan bagi para orang tua maupun juga siswanya di sana. Jadi begini, karena itu kalau harus dipilah-pilah ya kan itu ada aspek pidananya ya karena soal ada pelecehan seks, dugaan pelecehan seksual dan seterusnya itu sudah menjadi otoritas atau domain dari kepolisian. Betul. Nah soal perizinannya itu kan tadi saya dengar Mendikbud sudah membentuk tim investigasi untuk mengecek apakah izin-izin operasional dan seterusnya sudah lengkap. Nah Ombudsman bisa masuk nanti dari sisi penyelenggaraan pelayanan dari sekolah itu sendiri karena seperti tadi saya katakan karena pendidikan ini kan misi pemerintah. Nah, tapi harus dicek dulu ini sebenarnya sekolah ini sejauh ini izin operasionalnya benar apa enggak? Karena saya dapat informasi ternyata izin-izin itu belum diurus oleh mereka. TK khususnya. Iya, maksudnya ini harus clear dulu ya. Kalau kasus itu case lah Pak. Apakah sesuatu penembakan terjadi di sebuah sekolah terbunuh 15 orang, apakah langsung kita bisa klaim itu sebagai pelayanan publik? Itu kan di luar lah. Tapi maksud saya begini loh Pak Azwar, seperti kejadiannya kita sedikit menyinggung mengenai kronologis, di mana anak tersebut itu kan masih berusia 5 tahun dan dia pergi ke toilet. Apakah memang dalam pelayanan sekolah harusnya guru itu mendampingi anak tersebut atau tidak? Itu kan juga bisa dibuat semacam kayak salah satu standar yang minimal yang tadi sudah disebutkan di awal tadi. Kalau harusnya kalau soal seperti itu bukan soal mendampingi, tapi dia harus menyiapkan misalnya soal CCTV misalnya. Itu kan ternyata kan nggak ada di sekolah internasional yang konon internasional, tapi ternyata CCTV aja nggak ada di situ. Baik, tapi pokoknya intinya dari bincang-bincang kita hari ini bahwa masyarakat ini juga harus aware bahwa sudah ada sekarang undang-undang yang memberikan kesempatan kepada masyarakat ini untuk terlibat lebih mendalam gitu dalam juga memberikan pengawasan dan juga mungkin semacam keluhan-keluhannya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dia dulu, dia udah haknya jelas dia punya hak. Ya. Saya lebih jauh tuh. Puskesmas di Bali itu bukanya nggak dari pagi sampai siang. Baik. Tapi dari jam 11 sampai sore. Karena apa? Mau menampung masyarakat yang petani. Dia baru bisa berobat agak siangan. Itu kan ada komunikasi dengan masyarakat toh. Jadi posisinya makin bagus. Baik, mungkin sedikit dari Yaptika ingin memberikan satu konklusi terakhir. Betul. Yang terpenting adalah itu tadi, kita harus menyadari selalu ada gap ya antara substansi kebijakan yang baik dengan implementasinya itu. Jadi kita harus bekerja di dua ranah itu. Minimal gitu di pemerintah itu juga harus ada menguatkan juga itu karena undang-undang yang disahkan belum tentu yang di daerah di pelosok juga sudah tahu gitu. Jadi pemerintah juga harus bekerja di situ termasuk juga meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu karena ini hal yang baru kan pengaduan itu juga bukan kita lama gitulah punya tradisi yang tidak terlalu partisipatif gitu. Jadi itu juga paradigma bahwa melayani itu termasuk juga menerima keluhan itu juga harus dibangun di sisi masyarakat itu juga bicara menyuarakan apa yang tidak puas, yang tidak disukai itu juga sesuatu yang
penting dan sudah dijamin gitu. Baik, terima kasih Pak. Melayani dan juga siap untuk menerima keluhan. Itu saya akan garis bawahi sebagai inti dari bincang-bincang kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Azwar Abu Bakar, terima kasih juga Pak Budi Santoso dan juga Mbak Francisca Putri atas bincang-bincangnya. Dan berikut ini kita masih memiliki informasi yang tidak kalah menarik, Marisa. Jadi mengenai kreasi unik limbah tali plastik. Tapi seperti apa tampilannya yang saya katakan unik? Nantikan informasinya setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.